Basnas Kota Probolinggo tunda pencairan bantuan untuk UMKM. Ada apa? Berikut jawaban Hakimuddin. Probolinggo CB News Indonesia. Rencana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Probolinggo menyalurkan bantuan untuk ribuan pelaku UMKM menjadi sorotan dari aktivis dan DPRD Kota Probolinggo. Penyaluran bantuan modal usaha ini dinilai rawan kepentingan menjelang Pilkada 2024. Basnas pun memutuskan menunda penyalurannya usai Pilkada. Anggota DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, soal bantuan modal bagi pelaku UMKM harus dipastikan masuk program kerja Basnas tahun 2024 atau tidak. Jika tidak masuk rencana program kerja, penyaluran bantuan ini akan melanggar aturan. Dalam rapat terakhir dengan Komisi 1 DPRD, tidak pernah disebutkan program kerja pemberian bantuan bagi pelaku UMKM ini. Selain itu, penyalurannya menjelang Pilwal ini sangat rawan syarat kepentingan. Demi menjaga kondusivitas Pilkada, Sibro menyarankan penyalurannya direalisasikan setelah Pilkada. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Probolinggo Hakimuddin memastikan, rencana penyaluran bantuan modal dan peralatan bagi pelaku UMKM urung dilaksanakan dalam waktu dekat, dan penyalurannya ditunda usai Pilkada 2024. Rencananya ada 1.500 pelaku UMKM yang akan diberi bantuan modal dan peralatan. Pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan pertama harus muslim, masuk keluarga miskin atau kurang mampu. Dalam hal tersebut kami koordinasi dengan DKUP untuk daftar pelaku UMKM, jelas Hakimuddin, Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Untuk itu, mari kita ikuti hasil wawancara tim CB News bersama Ketua Basnas Kota Probolinggo Hakimuddin, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kami sempat didatangi oleh kawan-kawan kami dari Paguyuban, sampaikan bahwa kegiatan UMKM untuk saat ini sebisa mungkin untuk ditunda karena memang hari-hari kampanye. Sehingga pada waktu itu kami berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian koordinasi dengan KWMP sebagai leading sektor untuk kegiatan UMKM ini. Akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa kegiatan itu nanti akan ditunda setelah Pilkada demi menjaga netralitas pemerintah juga, sekalipun pada hakikatnya ini bukan, kalau namanya zakat kepada mustahik kan hubungannya. Jadi zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya yang benar-benar menerima. Namun karena memang ada dinamika yang seperti itu, akhirnya kami para pimpinan sekaligus dengan pihak di KWMP untuk menunda sesaat sampai Pilkada selesai. Ya insya Allah nanti kalau Pilkadanya 27 November mungkin setelah itu. Ya, mudah-mudahan nanti lancar dan semuanya bisa membantu karena kaitannya dengan mustahik itu. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak terkait dengan bantuan-bantuan yang rencana digulirkan. Itu kan dengan pasti punya klasifikasi Pak. Ini yang bagaimana begitu dengan DKUP itu. Betul, ya. Betul. Jadi begini, urusan UMKM ini itu ada 3 kelas. Ada kelas yang sudah mampu, ada kelas yang mampu cuman harus dipertahankan. Ketika kalau dipertahankan khawatir nanti ada yang namanya putaran roda ekonomi, kan kadang-kadang untung kadang enggak. Nah ketika enggak untung itu kita coba masuk ke situ supaya kelasnya enggak turun gitu kan. Kemudian tingkat yang ketiga itu tingkat yang masih pemula, yang memang butuh asli support kita gitu. Sehingga nanti paling tidak dia nanti bisa bertahan di tingkatnya, apalagi bisa naik. Tujuan kami yang awalnya mereka sebagai mustahik penerima zakat, dengan dibantu oleh Basnas, oleh zakatnya ASN ini nanti akan berubah menjadi munfik. Yang awalnya menerima kemudian mau berinfak, membantu juga kepada tetangga sebelahnya seperti itu.
Sehingga kami membuat kelas di UMKM ini ada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas yang sudah tidak butuh untuk dibantu. Yang kedua, kita pertahankan ya apa sekiranya ini tetap di kelasnya. Yang ketiga, yang memang betul-betul butuh untuk disupport dari kelas. Tentunya harus memenuhi kriteria sebagai mustahiquz zakah. Intinya jaga kondusivitas biar gak berbakti kepada masyarakat, ditunda dulu usai pilkada. Siap, ya. Mohon nanti kerjasamanya juga supaya kegiatan ini betul-betul tepat sasaran, tepat guna, sehingga kami butuh juga dari pengawasan dari para rekan-rekan yang berguyupan. Ini sama menaruh diri. Memperkenalkan diri. Baik, nama saya Hakimuddin sebagai Ketua Basnas. Nomor 1 Pak itu Harapannya ke depan, monggo kami sangat apresiasi kepada teman-teman itu Cem kehilangan Poskirane satu pagi. dana zakat ini betul-betul tersalurkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Jadi kami punya 3 pedoman. Yang pertama harus aman secara syariatnya, Hanya yang contoh kedua itu. harus aman secara regulasinya, yang ketiga harus aman. Iya ditunjukkan gitu. Jadi kami harus berpedoman 3 hal ini. Monggo nanti ada masyarakat yang butuh bantuan, lakukan, kemudian ajukan pada pemerintah kota, nanti akan kami koordinasikan. Oke, terima kasih.